Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati77. Di video kali ini saya mau membuat 3 olahan menu satset untuk berbuka puasa. Ada mangut bandeng, osengan sawi, dan juga bakwan. Langsung aja kita mulai untuk mangut bandengnya. Pertama kita siapkan ikan bandeng yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita beri bumbu untuk olesan, yaitu aku memakai bumbu marinasi yang instan. Kita aduk-aduk merata. Setelah minyak panas kita taburi dengan sedikit tepung terigu dulu. Ini fungsinya supaya ikan bandeng yang kita goreng tidak meletup-letup. Kemudian kita masukkan ikan. Selanjutnya kita akan biarkan sampai sebelah sisi kecoklatan. Setelah sebelah sisi kecoklatan, kita balik sisi yang lain. Kemudian setelah kedua sisi matang, kita angkat ikan lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat santannya. Saya memakai kelapa fresh, kemudian kita iris lalu kita blender dengan menggunakan sedikit air. Kemudian kita taruh di wadah, sisihkan dulu. Selanjutnya kita membuat bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, gula merah, kemudian cabai merah dan cabai hijau. Selanjutnya beri sedikit air lalu kita haluskan. Siapkan wajan yang sudah diberi minyak lalu kita tumis bumbunya. Ini minyak belum begitu panas tapi tidak apa-apa. Selanjutnya kita tambahkan daun koro pelik. Ini ciri khas untuk memasak ikan bandeng. Mungkin kalau di tempat teman-teman nggak ada bisa memakai daun salam. Tambahkan untuk seasoning ada garam, penyedap, kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai bumbu matang. Kita saring dulu santannya untuk kita masukkan ke blender supaya bumbu yang ada sisa di blender tidak terbuang sia-sia. Kembali ke bumbu, kita aduk-aduk sampai bumbu benar-benar matang supaya hasil masakan tidak langu. Setelah bumbu matang, kita bisa masukkan ikan. Selanjutnya kita bisa tuang santannya. Lalu kita aduk-aduk merata. Karena ikan bandengnya ini sudah matang, kita hanya mematangkan santannya aja. Lalu kita tutup sebentar. Selanjutnya setelah bumbu meresap ke dalam ikan dan santan agak berkurang, kita bisa matikan api. Tapi mohon maaf tidak saya tes rasa karena ini pas bulan puasa, mungkin teman-teman bisa tes rasa dulu, tapi ini rasanya enak banget. Semalam untuk lauk langsung habis pas buka puasa. Kita sajikan di piring lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk menu yang kedua kita akan bikin tumisan sawi sama telur. Kita siapkan bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Kemudian ada 1 buah tomat. Kita iris-iris semuanya. Kita iris bawang merah dan bawang putihnya dulu. Bawang putih saya memakai 3 siung, untuk bawang merah saya memakai 3 siung juga. Selanjutnya kita iris cabai rawit dan juga cabai merah keritingnya. Selanjutnya kita juga bisa iris tomatnya. Kita masukkan ke piring juga. Kita sisihkan.
Kita siapkan 2 butir telur, kita kocok lepas. Kita tambahkan sedikit kaldu bubuk supaya ada rasanya. Kita kocok lepas telur. Selanjutnya kita akan sisihkan dulu telurnya. Kita siapkan sawi, lalu kita potong bagian pangkalnya dulu. Kita potong secara merata. Kemudian kita potong-potong untuk sawi bagian batangnya. Kita pisahkan dulu, kita masukkan ke wadah. Kemudian kita potong untuk bagian daunnya juga. Selanjutnya kita masukkan ke wadah. Ini untuk daun dan batangnya saya pisahkan. Dalam wajan kita siapkan minyak yang cukup banyak. Setelah panas kita bisa masukkan telur. Lalu kita aduk-aduk atau kita orak-arik telurnya. Kita aduk sampai telur matang. Selanjutnya kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Kita tumis sampai harum. Setelah bawang harum kita bisa masukkan cabai. Lalu kita tumis lagi. Menu osengan sawi ini saya terinspirasi dari channel YouTube Mami Cinta. Kemarin pas ngupload kebetulan di toko masih ada stok sawi. Terima kasih Bunda untuk inspirasi lauknya. Selanjutnya kita bisa masukkan tomat lalu kita aduk rata. Selanjutnya saatnya seasoning, kita masukkan garam, gula pasir, penyedap rasa, kemudian ada kaldu bubuk. Lalu kita aduk-aduk secara merata. Tambahkan sedikit air, lalu kita aduk-aduk sebentar dan kita biarkan dulu. Selanjutnya kita bisa masukkan untuk batang sawinya dulu. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita biarkan dulu sampai batang sawi agak empuk. Setelah agak empuk kita bisa masukkan untuk daun sawinya. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Terakhir kita tambahkan setengah saset saus tiram, kemudian kita aduk-aduk rata. Setelah sawi sudah empuk dan dirasa matang, selanjutnya kita matikan api lalu kita angkat dulu tumisannya. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk menu ketiga kita akan bikin bakwan. Satu bungkus ini saya jual dengan harga Rp1.000. Kulaan saya itu 750, tapi tidak ada daun bawangnya karena daun bawang saat ini cukup mahal. Isinya cuma ada kubis, wortel, dan daun seledri. Selanjutnya kita bisa iris kecil-kecil untuk kubisnya, atau juga bisa diiris sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya masukkan kubis ke dalam wadah, saya pakai ceding besek. Kemudian kita bisa potong-potong daun bawang dan juga daun seledri, kita potong cincang halus. Kita masukkan juga ke ceding. Selanjutnya kita akan kupas untuk wortelnya. Untuk wortel saya menggunakan parutan, bisa juga untuk dipotong, tapi ini untuk mempercepat waktu. Selanjutnya ini sudah saya cuci bersih. Tambahkan 13 sendok
makan tepung terigu atau setara dengan 130 gram. Kemudian setengah sendok makan bumbu racik tempe. Ini saya pakai bumbu ini. Saya tambahkan lada bubuk, kaldu bubuk, kemudian gula pasir. Selanjutnya tambahkan air lalu aduk sampai merata. Untuk bakwan bisa juga ditambahkan bawang putih bubuk, tapi ini kebetulan saya pas nggak ada. Tapi untuk bumbu ini aja udah enak. Atau mungkin juga yang suka bumbunya diulek. Tambahkan setengah sendok makan margarin lalu kita aduk-aduk sampai merata. Untuk konsistensi bakwan seperti ini. Adonan siap untuk kita goreng. Setelah minyak panas, kita bisa masukkan adonan ke wajan. Untuk besar kecilnya ukuran tergantung selera masing-masing. Saya hanya memakai sendok makan biasa. Biarkan dulu sampai sebelah sisi kecoklatan. Setelah sebelah sisi kecoklatan, kita bisa balik untuk sisi yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Selanjutnya yang sudah matang atau kedua sisi kecoklatan kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Karena ini memasukkannya tidak barengan, jadi matangnya juga tidak bersamaan. Kita bisa pilih yang matang dulu untuk diangkat. Kemudian kita bisa goreng untuk adonan berikutnya. Lakukan hal ini sampai selesai. Alhamdulillah ketiga menu ini anak-anak keluarga pada suka meskipun tanpa tes rasa, tanpa saya icip, dan semuanya langsung ludes pada saat berbuka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.